Oke. Oke. Kita mau bahas apa nih hari ini? Hari ini kita mau bahas infus dan suntik vitamin yang lagi viral nih, Dok. Oh iya, Sekarang. Ya, ayo kita bahas ya, Dok. iya silakan. Menurut dokter, apakah yang memang infus atau suntik vitamin ini benar-benar bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ya, jadi suntik atau infus vitamin itu pemberiannya kan melalui jalur intravena. Nah, pemberian jalur intravena ini tidak boleh diberikan tanpa indikasi medis yang jelas gitu. Untuk orang sehat, pemberian suplemen atau vitamin tidak boleh dilakukan melalui jalur intravena. Jadi sebetulnya suntikan atau infus vitamin itu nggak ada manfaatnya ya. Jadi tidak terbukti melindungi kita dari misalnya COVID-19 atau pandemi begitu. Nah, ya jadi suntikan atau infus itu hanya diindikasikan satu bagi pasien yang sakit berat, yang tidak bisa makan dan minum, begitu ya. Yang kedua, pasien yang mengalami defisiensi vitamin yang berat yang tidak bisa dikoreksi dengan vitamin per oral gitu. Nah, itu baru boleh diberikan injeksi atau infus vitamin begitu ya. Jadi injeksi atau infus vitamin tidak dibenarkan sebagai upaya preventif pencegahan penyakit gitu. Jadi kalau kita masih sehat, untuk mencegah supaya kita nggak kena penyakit, nggak perlu suntik-suntikan, nggak perlu infus-infusan, cukup makanan bergizi dan kalau butuh ya vitamin secara peroral begitu. Gitu, Dok. Oh, terus, Dok, kenapa, Dok, klinik-klinik dan rumah sakit yang menyelenggarakan suntik vitamin bagi orang sehat? Bahkan ada layanan drive-thru-nya. Ya, itu. Nah, itu tindakan yang tidak benar dan hanya untuk mencari duit semata, begitu. Jadi dalam ilmu kedokteran itu tidak boleh sembarangan memberikan zat secara intravena, Uti. Ini melanggar prosedur ilmiah kedokteran. Jadi pada orang sehat kalau kita lakukan pemberian vitamin melalui jalur intravena itu risikonya jauh lebih besar ya. Bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi kalau kita suntik di rumah nih, ada orang yang datang, misalnya itu bidan atau perawat gitu nawarin, ayo siapa mau disuntik vitamin supaya sehat, itu jangan mau begitu ya. Karena kalau suntik di rumah itu sama sembarang orang ya, meskipun dia tenaga kesehatan ya, mungkin nggak ada persiapan tata laksana shocknya begitu ya. Karena shock neurogenik dan shock anafilaktik itu bisa terjadi kapan aja, bahkan pada orang yang sudah sering disuntik vitamin sekalipun. Jadi coba bayangkan ya, misalnya pada layanan yang drive-thru tadi yang seperti Uti bilang, nah di mobil tuh disuntik vitamin kan melalui intravena. Nah, perawat yang nyuntik itu apakah sudah menyiapkan tata laksana syok? Karena sewaktu-waktu bisa aja itu orang yang disuntik bisa syok, begitu. Ya. Nah, terus setelah dia disuntik, dia nyetir mobil. Kalau tiba-tiba syok gimana? Kan bahaya banget itu. Ya bisa kecelakaan. Ya, kalau pingsan saat nyupir kan siapa yang nolongin? Nah, itu bahaya banget, begitu. Tapi kalau misalnya kan ada ya, Dok, ya, kita kan habis disuntik gitu, misalnya suntik vitamin ya kan, Dok, tapi dia nggak kenapa-napa, Dok, dia tuh nggak Uh-uh. kenapa-napa. Jadi itu kan tadi kan bahaya kan bisa shock mendadak, tapi ini dia nggak kenapa-napa, Dok, itu faktor apa ya? Ya, jadi memang sih dari 1.000 orang yang disuntik mungkin cuma satu orang yang mengalami anafilaktik shock gitu. Tapi kan kita nggak tahu apakah seseorang itu bakalan shock apa enggak gitu. Kalau misalnya kita lakukan itu di rumah sakit atau memang sesuai dengan indikasi ya, memang kita lagi sakit berat dan butuh suntikan, eh, itu kan memang faktor manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya gitu. Tapi kalau kita sehat-sehat, datang sehat ke klinik atau ke rumah sakit cuma minta disuntik vitamin akhirnya mati, rugi nggak? Gitu. Ya mungkin dari ratusan orang yang disuntik cuma satu yang mengalami shock. Tapi ya itu termasuk sesuatu yang bahaya banget gitu. Jadi kalau kita melakukan tindakan medis itu harus dipertimbangkan faktor risiko dan manfaatnya. Begitu Amel. Berarti bahaya juga ya, Dok, ya? Iya,
karena satu bahaya, yang kedua itu tidak sesuai dengan indikasi medis. Jadi itu udah menyalahi aturan. Kalau kita operasi ya di meja operasi, ada kemungkinan mati juga gitu. Tapi kan kalau kita lakukan operasi itu kan manfaat untuk sembuhnya jauh lebih besar begitu. Tapi memang ada kemungkinan meninggal di meja operasi begitu. Tapi kalau kita lagi sehat-sehat nih, ngapain dioperasi, ngapain disuntik, ya diinfus ya, kalau ada risiko shock anafilaktik atau shock neurogenik begitu. Padahal infus sama suntik vitamin itu, infus sama suntik vitamin itu lagi ngetren banget ya dok. Bahkan artis-artis dan pejabat berani upload di medsos kalau suntik vitamin. Ya, gitu. Ini yang parah. Jadi semestinya public figure memberikan contoh yang baik. Jadi mungkin mereka nggak paham ya. Dan yang lebih salah lagi itu adalah provider layanan kesehatannya yang mungkin hanya demi uang ya. Mereka melakukan layanan itu kan memang lagi ngetren tuh, dapat duitnya juga banyak dari situ. Jadi menyalahi prosedur medis gitu. Oleh sebab itu saya gencar memberikan edukasi pencerahan kepada netizen ini agar tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk begitu. Oh gitu dok. Banyak nggak sih dok kasus korban dari akibat suntik vitamin ini dok, atau infus vitamin ini? Ya, begini ya, Mel ya. Jadi kalau kasus jangka panjang memang susah ditelusuri. Mungkin efeknya 10 tahun kemudian begitu ya. Misalnya gagal ginjal, dia mengalami gagal ginjal kronis begitu. Kita tidak bisa menjudge bahwa itu karena suntik vitamin yang sering dilakukan 10 tahun yang lalu. Jadi memang agak susah. Tapi yang jelas itu kenapa ya suntikan intravena itu tidak boleh diberikan kepada orang sehat adalah risiko yang jelas di depan mata itu adalah risiko shocknya gitu. Bisa shock neurogenik, tiba-tiba pasien yang disuntik itu mual-mual, keringet dingin, sempoyongan gitu, itu sering terjadi gitu. Bisa juga shock anafilaktik yang reaksinya lebih parah biasanya ya, dan bahkan sampai menimbulkan kematian gitu. Nah, memang mungkin seperti saya katakan tadi, dari sekian ratus orang yang disuntik cuma 1 orang yang mengalami shock. Tapi kalau 1 orang itu adalah diri kita gitu ya, kan risiko kematiannya kan kamu berani nanggung nggak begitu? Ya, jadi orang sehat janganlah main suntik-suntikan karena ada risikonya. Oh ngeri ya dok ya. Dok, ini kan ada orang yang selalu suntik vitamin setiap minggu ya. Terus kalau nggak suntik vitamin itu dia rasanya lemas, terus badan sakit semua. Emang benar dok, suntik vitamin ini bikin kecanduan? Ya, betul Mel ya. Jadi vitamin dosis tinggi yang masuk ke dalam tubuh kita selain berbahaya, bisa juga menyebabkan kecanduan atau adiksi ya. Adiksi secara psikis atau kejiwaan dan fisik secara biologis begitu. Secara psikis itu kalau tidak suntik lagi, kadang kita merasa tubuh kita nggak fit ya, nggak sehat, dan bisa menyebabkan gejala psikosomatik gitu. Wah, saya nggak suntik vitamin nih, jadi saya khawatir nih, kayaknya saya kena virus pada masuk ke tubuh saya. Nah, itu gejala-gejala psikis ya, bisa menimbulkan gangguan psikosomatis juga. Nah, secara fisik atau biologis itu ternyata pemberian dosis tinggi vitamin dapat menyebabkan reseptor tubuh kita mengalami toleransi atau jenuh gitu, atau kebal. Sehingga kalau berhenti suntik, maka timbul gejala kekurangan vitamin. Walaupun sebenarnya kita sudah makan makanan bergizi dan cukup vitamin begitu ya, tapi tetap kekurangan karena kita udah kebiasaan suntik yang megados, yang dosis tinggi begitu. Kan ada ex karyawan kita juga yang ketergantungan suntik vitamin C dulu ya. Dia suntik ya tiap 2 minggu begitu dia suntik. Nah, kalau nggak suntik dia mengalami lemes, badannya lemah ya, kemudian sering timbul sariawan, kadang-kadang gusinya berdarah, dia bilang begitu. Nah, itu bahayanya. Jadi kebutuhan vitamin C-nya meningkat. Kalau nggak diberi vitamin C dosis tinggi, timbul gejala seperti itu begitu. Begitu Amel. Jadi suntik atau infus vitamin itu lebih banyak ya dok bahayanya daripada manfaatnya. Iya. Dok, kalau misalnya suntik vitamin itu dia
gimana sih akibatnya itu, bahayanya itu bisa kita rasain langsung atau jangka panjang atau gimana? Ya, Kalau ya, seperti itu saya bilang tadi, Mel. Bisa jangka panjang, bisa langsung gitu. Jadi efek buruknya yang kamu tanya ya. iya efeknya. Nah, itu kalau yang jangka panjang kan kita nggak tahu nih, kalau misalnya nanti 10 tahun kemudian dia ngalami gagal ginjal, atau mungkin penyakit-penyakit kronis yang lain timbul, begitu. Kita kan nggak tahu apakah penyebabnya memang dari suntikan atau penyebab yang lain, gitu. Tapi kalau efek yang jangka pendek yang berbahaya yaitu tadi shock neurogenik, shock anafilaktik, begitu. Oke gitu. Berarti infus vitamin bahaya banget ya dok ya? Yaitu Atau gimana? nggak boleh diberikan pada orang sehat, ya. Ya. Kan di dalam label suntikan itu ya, suntikan vitamin C, multivitamin itu juga ada yang banyak yang memang sudah BPOM, sudah resmi. Tapi indikasinya apa? Kalau di leafletnya, indikasinya hanya untuk orang yang tidak bisa makan dan minum, gitu ya, yang sakit berat, yang defisiensi vitamin berat dan tidak bisa diobati dengan vitamin per oral, begitu. Ciri-ciri misalnya itu vitamin C, suntik vitamin C. Ciri-ciri kekurangan vitamin C itu apa sih? Gitu. Misalnya timbul beberapa penyakit seperti scurvy, ya, sering sariawan, kemudian sering mimisan mungkin begitu. Nah itu baru kita berikan vitamin C. Ya itu juga kalau bisa diberikan secara tablet, diberikan tablet atau per oral. Tapi kalau misalnya pasiennya udah lemes gitu ya, udah nggak bisa makan, mungkin perdarahan, ya itu kita injeksi begitu. Kalau misalnya penyebab kekurangan vitamin C itu sendiri apa sih dok? Penyebab kekurangan vitamin C ya dari intake makanannya kurang makan buah, kurang makan sayur begitu, atau mungkin dia mempunyai penyakit yang berat, penyakit metabolik berat, jadi kebutuhan vitamin C-nya lebih tinggi begitu. Ya. Oke dok ya. Ini ada yang nonton. Kita dari penonton ada yang mau bertanya. Kalau misalnya mau nanya, isi komennya aja. Bentar ya dok. Gimana? Iya gitu. Ya, ini lagi ada banyak yang lumayan banyak bergabung ya. Ya. Silakan ada yang mau bertanya tentang infus vitamin sama suntik vitamin. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang sudah menonton tapi terlambat, itu nanti kita bisa upload di IGTV ya. Jangan lupa upload di IGTV ya. Memang kita bahasanya topiknya cukup singkat hari ini. Begitu ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Nice info dokter, kata siapa tuh Ki? No Rizal. Ya. Oke. Jadi sekali lagi banyak orang-orang bertanya kan kepada kita, dokter, kenapa sih menentang infus vitamin, suntik vitamin? Padahal kan klinik-klinik yang resmi melakukannya, bahkan rumah sakit juga melakukannya. Nah itu saya bilang itu tidak benar, ya. Itu menyalahi prosedur medis. Jadi upaya preventif di dalam kedokteran preventif ya, dalam mencegah penyakit itu tidak dibenarkan orang sehat itu diberikan vitamin secara intravena, begitu ya. Kalau mau ya minum vitamin per oral ya yang diminum. Ya. Dok, ini ada pertanyaannya dok. Iya. Dari mana Ti? Dari Evi Andrean. Jadi dok, apakah yang berjerawat itu tidak bisa glowing dok? Soalnya dia tuh setiap treatment itu fokusnya untuk jerawatnya aja. Gitu dok. Oh iya, itu tema tentang kecantikan ya. Kecantikan ya. Itu jerawatnya disembuhin dulu ya. Setelah jerawat sembuh kan kulit jadi rata. Nah baru bisa glowing ya. Karena glowing itu dibutuhkan kulit yang tidak
tidak apa ya, tidak banyak jerawatnya, tidak banyak gelombang-gelombangnya begitu ya. Supaya bisa glowing kan harus licin dulu, halus dulu begitu. Kayak gitu ya dok ya. Ada yang bertanya lagi nih Yang dok. bertanya lagi dok. Dok Dari- mau nanya, kenapa infus antibiotik itu sakit ya kalau pas diinjeknya? Ya, jadi beberapa obat-obatan itu kan asam sifatnya. Jadi masuk ke intravena, dia mengiritasi endotel, jadi sakit. Begitu. Oh, Ada yang lagi mau bertanya? dok, tapi kenapa sih itu yang rumah sakit kayak klinik-klinik kecantikan yang bagus-bagus masih terapin kayak gitu ya? Apa padahal kayaknya di situ tuh di apa ya namanya, kita tuh di ibaratnya ya, infus vitamin itu manfaatnya banyak banget gitu dok. Ya, Ya kenapa gitu? itu Kenapa masih dibolehin gitu loh? Kenapa nggak dilarang gitu? ya, sebetulnya dilarang. Jadi kalau BPOM lagi sibuk masalah pandemi ya, masalah vaksin. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya itu ada sidak dari BPOM. Jadi sidak dari BPOM ke klinik-klinik itu barang buktinya adalah salah satunya obat-obat injeksi. Ya, karena obat injeksi biasanya nggak ada izin edar dari BPOM begitu. Ya. Tapi memang kalau dia infusnya itu vitamin bukan whitening ya, vitamin murni itu memang nggak kena sidak ya, karena memang cuma itu melanggar prosedur medis begitu. Karena kalau sidaknya BPOM itu hanya mengecek izin edar ya, kalau misalnya ada vitamin C atau mungkin multivitamin injeksi, nah itu memang boleh, kan klinik boleh memberikan, tapi indikasinya adalah orang sakit berat, sakit kritis yang tidak bisa makan dan minum, tidak bisa dikoreksi dengan vitamin secara per oral begitu. Ya. Iya, jadi teman-teman apa sih namanya, yang pertama itu suntik atau infus vitamin itu nggak boleh diberikan kepada orang yang sehat. Sebagai upaya pencegahan itu nggak boleh. Yang kedua itu suntik atau infus vitamin dosis tinggi itu dapat menyebabkan ketergantungan secara psikis dan fisik. Jadi bila kita masih sehat itu nggak boleh suntik atau infus vitamin ya. Soalnya itu manfaatnya itu lebih kecil ya dok ya daripada resikonya. Resikonya lebih besar daripada manfaatnya ya dok ya. Iya. Ya, saya rasa cukup sekian dulu ya. Ya, dok. Ya, Jadi, saya itu dulu ya, ada keperluan. Oke. Oke ya. Ya dok. Makasih ya dok. Terima kasih dok.